Alhamdulillah. Nah, ini kita sama Pak Wendy. Jadi Pak Wendy sudah ikut aku kurang lebih berapa lama, Pak? 2 minggu lebih. Enggak, lebih dong. 1 bulanan ya? Iya. Kurang lebih 1 bulanan. Soalnya Pak Wendy dirawat di rumah sakit aja 2 minggu lebih, Pak. Iya. Terus di sini kayaknya sekitar 1 bulanan. Nah, kondisi Pak Wendy ini kan baru mengkonsumsi obat, jadi masih adaptasi ya. Dan Pak Wendy sabar dulu, jangan minta pulang ya, Pak. Oh gitu. Nanti tunggu kita konsultasikan sama dokter dulu. Kan baru kemarin kontrol, Pak. Udah kontrol belum? Udah kontrol sama Udah Ibu kontrol. Dokter Randang. Nah, dokter siapa? Randang. Oke, nanti kita ketemu lagi sama dokter, baru kita konsultasikan kalau Bapak pulang seperti apa. Ya, karena kan kalau Sofian kan udah ikut kita udah lama banget ya, dari sebelum Lebaran. Pas puasa dia udah ikut sama kita. Nah, emang kondisinya sudah membaik, sudah pulih, dan dokter juga udah ACC untuk pulang gitu. Nah, Pak Wendy di sini gimana? Kalau pada dasarnya saya ini kerasan teh ya, kerasan, betah. ada nyaman, ya betah gitu kalau sudah bilang. Hanya saja kenapa misalkan kalau ada pertanyaan apakah mau pulang, apakah udah merasa aman, alhamdulillah udah merasa aman, bahkan sangat aman gitu ya, tidak terpikirkan lagi mengenai apa itu alkohol. Dan seperti bisikan-bisikan kan nggak pernah, kalau sebetulnya saya cuma ini aja kecanduan alkohol. Dan selama mau sebulan ini ya udah bisa melupakan gitu teh. Dan juga dirasakan tanpa alkohol itu malah lebih segar gitu ya, pikiran, ya badan lebih fresh. Sebelumnya kan saya kalau misalkan nggak kena minuman itu cemas, gelisah, bergetar, pergi ke dapur, bukan ke sini, ke kamar, ke ruang tamu, gelisah aja, nggak ada betahnya gitu. Nah, sangat ketergantungannya itu. Dan ya mungkin rekan-rekan saudara-saudara di tim Teh Pratiwi Novianti ini bisa pada melihat gitu ya, saya biasa-biasa aja gitu, nggak ada linglung, cemas, gelisah gitu. Tapi setelah konsumsi obat, iya kan? Obat, sebelumnya kan juga tetap kondisinya masih nggak stabil kan, Pak? Maksudnya masih gelisah, nggak bisa tidur, betul kan? Iya. Bapak nggak bisa tidur gitu, terus ada kecemasan tersendiri yang Bapak pun nggak tahu cemasnya itu kenapa, betul ya? Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang baru berangsur membaik ya, karena dia Pak Wendy aja baru 1 bulan. Jadi kalau menurutku 1 bulan itu bukan progres yang lama, baru 1 bulan. Yang notabene kita masih harus konsultasi sama dokter terkait kondisi kesehatan Pak Wendy. Contoh misalnya, nanti kita make sure juga apakah pada saat kita pulangin ke Bandung nanti kita antarkan, di sana tetap bisa terjamin obat-obatannya yang dikonsumsi sekarang gitu. Jadi harus dipastikan obatannya bisa dijangkau di Bandung juga gitu. Dan harus ada yang bantu aku untuk menebus obat tersebut ya. Harus ada orang yang bantu nebus obat. Dan karena kondisi seperti ini Pak Wendy harus bergantung sama obat agar menghilangkan rasa gelisah, rasa gak bisa tidur, dan menenangkan cemasnya itu dengan obat yang sekarang dikonsumsi. Aku gak bisa sebutin jenis obatnya apa, tapi emang untuk menenangkan Pak Wendy gitu ya. Nah, jadi nanti kita harus konsultasikan beberapa step dulu. Yang pertama dokter, kedua keluarga bisa apa enggak. Dan nanti kita coba telepon juga pihak keluarga maunya seperti apa terhadap Pak Wendy. Tapi kalau menurutku Pak Wendy punya hak untuk pulang. Tapi di satu sisi kita juga sayang sama Pak Wendy. Kita juga nggak mau pulangkan Pak Wendy tapi ternyata hasil kita 0 gitu. Saya mau pulangkan Pak Wendy tapi tetap gimana pun bertanggung jawab sama Pak Wendy dengan kondisi yang sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya Pak Wendy, ya maaf ya Pak Wendy, bukan kita menahan, kita nggak nahan. Semua hak punya Pak Wendy, tapi karena kita sayang sama Pak Wendy, kita pengen Pak Wendy juga yang terbaik nantinya. Pak Wendy paham ya maksud aku ya? Paham. Ya jadi bukan kita nahanan, kita nggak boleh kan nahan Pak Wendy, tapi di satu sisi Pak Wendy harus tahu alasan aku kenapa aku menahan Pak Wendy gitu. Jadi nanti ini kan hari Sabtu ya. Hari Senin kita konsultasikan, nanti abis ini kita telepon juga pihak keluarga, Pak Wendy kita tanya, bisa nggak nanti bantu ke depannya untuk menebus obat agar Pak Wendy tidak putus obat, ya?
supaya Pak Wendy tidak minum alkohol lagi gitu, supaya tidak kecanduan lagi. Dan satu lagi Pak Wendy, supaya Pak Wendy menjauhkan hal-hal negatif itu dengan cara apa? Ya dengan cara, kalau saya sih yang lebih signifikannya tuh dengan sholat. Nah betul. Ya, dan juga zikir. Gitu. Nah betul, dengan sholat. Jadi Pak Wendy itu alhamdulillah sering banget menjadi imam pada saat sholat. Jadi suka bergantian, ya suka bergantian sama Pak Lasam dan juga sama Sopian. Ya Sopian hari ini pulang, jadi Pak Wendy yang akan jadi imam karena Pak Lasam lagi di rumah sakit, kemarin lagi kambuh lagi ya? Kambuh ya, Pak Lasam. Pak Lasam lagi kambuh lagi, Nisa lagi kambuh lagi. Kemarin, kenapa Pak dia Pak tiba-tiba diem? Siapa? Pak Lasam. Kalau yang saya lihat itu di waktu di rumah masih biasa-biasa. Terus Pak Lasam tuh pakai peci apa gitu sama Nisa tuh dicandain. Wah itu kayak tentara. Pak Lasam teh hormat. Jadi terus aja hormat tiba-tiba. Sampai ke sini wajahnya juga beda gitu ya, dari sinar matanya. Dan pucat, ya terus aja sering hormat-hormat. Nah dari situ padahal ya di rumah nggak apa-apa, jadi dalam arti kata tiba-tiba gitu ya. Iya, ke-trigger ya. Ke-trigger nggak tahu tuh kata-kata tentara tuh kenapa dia bisa jadi kumat lagi gitu. Tapi yang jelas dia sempat ada keceplosan ngomong sama kita ya. Tapi nggak ke-record, nggak tahu benar apa enggak. Dia cerita bilang bahwa katanya salah satu keluarganya, kakaknya ini ya. Ya, ini kakaknya Pak Lasam itu katanya menjual warisan ya. Yang lain tuh pada jadi orang sukses, pada hebat. Ini diduga ya guys, pada dibagi-bagi semua lah warisannya, tapi dia doang kan katanya yang nggak dapat apa-apa. Katanya gitu, dan dia dibeliin cuman motor biasa, sedangkan yang lainnya sampai punya rumah, punya mobil, katanya seperti itu. Tapi itu aku kembalikan lagi, tidak tahu itu benar apa tidak, tapi itu adalah salah satu penyebab dia menjadi depresi adalah katanya masalah warisan. Gitu, dia menceritakan off the record seperti itu. Nah, terus kemarin makanya kita masukkan lagi ke rumah sakit karena udah gelisah banget dianya, aku pun yang ngeliat coba kasih obat, tapi ternyata masih kayak gitu. Terus masih gimana ya, maksudnya terlihat lah kalau kita kan pasien di sini diliatin satu-satu. Kalau ada perubahan yang signifikan ya Pak ya, pasti kita akan bilang nih kok ada berubah, coba nanti cek sama dokter, ternyata benar kondisinya lagi nggak stabil, jadinya harus dirawat inap gitu. Padahal Pak Lasam kemarin itu udah sangat jauh banget membaik, sholatnya rajin banget ya Pak. Iya. Terus zikir juga dia. Makanya kemarin sempat mau dirutinin untuk panggil pengajian, tapi kondisi mentalnya udah drop lagi gitu. Jadi makanya mentalnya ya Pak drop lagi. Nisa juga sama, udah membaik, nggak tahu kenapa drop lagi, marah-marah lagi, teriak-teriak. Terus kamar kita guys, kamar di yayasan ya Pak, diacak-acak sama dia. Terus remote ya Pak, remote TV dibanting. Itu ada videonya. Minyak telon semua dilempar. Itu aduh, nggak tahu Nisa kenapa tiba-tiba jadi kayak gitu. Akhirnya kita bawa lagi ke rumah sakit. Tiba-tiba aja selang berapa menit switch aja. Moodnya langsung beda gitu loh. Yang tadinya baik-baik aja terus dia teriak-teriak, kita bingung ya ini kenapa, ya udahlah kita bawa ke rumah sakit. Gitu guys, makanya kenapa aku bilang ketika dari rumah sakit jiwa itu dalam pengawasan kita, bisa jadi seperti itu. Nanti belum pulih 100% ya, masih dalam tahap pemulihan, tiba-tiba ada yang nge-trigger jadinya balik lagi gitu. Kalau dalam pengawasan kita langsung bawa ke rumah sakit guys. Nggak usah nunggu babi bu, kita langsung bawa ke rumah sakit. Gitu ya. Karena takutnya kan juga membahayakan yang lain ya, karena dia udah lempar-lempar segala macam, teriak-teriak. Seperti itu sih ya. Ini Sopian udah siap-siap mau pulang dia. Ya semangat gitu banget. Nopi ya. Dan saya sendiri pun di posisinya kalau ada pertanyaan apakah udah mau pulang, ya mungkin apa terbesarnya saya jawab iya. Karena memang saya sendiri pun ada punya pikiran gitu ya di sana itu ada hal yang perlu saya selesaikan. Ada apa tuh Pak? Ini apa, kalau ya semua juga keluarga sebetulnya tahu saya kan tertipu tentang modal. Saya itu berusaha untuk ingin ada kegiatan ya, mau bermodal itu, mau noko, mau jualan gitu.
Nah, saya kan punya calon istri. Nah, waktu itu saya pulang dulu ke Tasik, nganterin anak-anak, kembali lagi ke Bandung. Ternyata uang itu malah dipinjemin sama ini tuh, sama calon istri itu. Sampai sekarang nggak ngembaliin. Nah, kemarin tuh ada janji dengan orangnya, katanya tanggal 1, tanggal 2 saya akan kembalikan. Namun nggak ada komunikasi lagi kan sama saya, ya sayanya di sini. Nah, itu Nomor handphonenya ada? rasa kan nggak ketalan nomor teleponnya. Tapi kalau diminta ya, insya Allah bisa. Ya minta aja. Ya diminta ke nanyain gitu ke mami. Nanti dikasih HP admin. Iya, ke mami. Coba Mbak Uti, abis ini mau telepon sama mamanya Pak Wendy. Nah, saya jadi ganjal itu karena uang itu termasuk uang panas lah teh. Saya juga dapat minjam di situ, mami juga tahu. Berapa Pak? 5 juta teh. 4.800.000. Mau Minjem sama? Pinjam sama ini, sama apa, tiap bulan itu motong gaji mami, bayarnya ke kantor pos. Ke kantor pos, ya, saya juga jadi pikir kasihan gitu kan, seperti mami pensiunan ada 1.600.000 lebih sedikit, dipotong sama ini, dipotongnya 1.400.000 lebih. Jadi mami tiap bulan itu cuman terima uang 140.000. Nah, itu gara-gara tadinya ya saya akui ingin permodalan buat warung. Nah, tapi ada namanya ya, calon saya nggak tahu udah terbujuk atau gimana, saya pulang dari Tasik, uang malah nggak ada. Tempat udah ada yang umur berapa Pak? Siapanya? Umur berapa calon istri Bapak? 45. Oh, 45. Udah ini juga sih. Ya udah punya anak gitu, ada anaknya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau Bapak masih ada urusan, nanti coba minta nomor teleponnya supaya Bapak juga tenang gitu, sambil bisa ngurus-ngurusin gitu, by phone gitu ya. Iya. Tapi kita pun sambil proses konsultasi terkait Bapak gitu ya. Baik. Biar sama-sama enak gitu. Nanti Mbak pinjemin handphone aja Mbak. Dan saya juga sebetulnya tapi ya seperti mana ada misalkan penawaran apakah udah mau pulang, saya ya mau karena ada salah satunya ada urusan. Nah, bahkan tapi gitu ya, saya juga kalau Teknopi beserta tim di sini, utamanya Teknopi, mau terima saya lagi untuk kembali. Dan alhamdulillah sih kalau saya sih normal-normal aja gitu, apalagi sekarang ya dengan terapi ke dokter spesialis kan, dokter khusus, saya juga udah bisa melupakan lah, udah stabil, udah kondisi aman, zona aman gitu. Nah, saya sendiri kalau pulang ke Bandung tuh bukan untuk selamanya lah gitu ya. Kalau misalkan kata Teknopi, Pak Windy kesini lagi. Nanti. Mau diminta datang lagi ke sini, insya Allah saya siap. Apa itu ya, saya misalkan tidak tercapai ingin jualan di warung gini gitu, saya juga ingin ada kegiatan teh. Nah, karena saya rasa ya saya kan yang menjalani teh ya. Kalau misalkan saya sekarang udah aman nih, udah tidak teringat lagi alkohol, udah tidak cemas, gelisah. Tapi kalau nggak ada aktivitas gitu kan, namun jadi bahasa Sunda mah diberang-berangkeun gitu kan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, nanti coba diomongin ya sama sama keluarganya. Kita sambil konsultasi juga sama dokter sama keluarga juga. Yang tadi saya cerita ya. Dan alhamdulillah adik saya suka ikut ngomen di situ. Yang namanya Ranti Rukiana Dewi. Oh, di situ komen. Iya. Oh, kita kan ada live streaming. Nah, jadi live streaming supaya transparan nih kita ngapain aja kegiatan-kegiatannya gitu, suka ngobrol di sini gitu. Nah, ternyata adik Bapak suka komen. Iya, adik suka komen. Suka ngeliat ya keadaan Bapak, yang penting sehat baik gitu ya Pak. Iya. Saya sih cuma pesen Pak, mau Bapak di sini, mau Bapak nanti di rumah pulang. Pesen saya satu, jangan tinggalkan sholat. Kalau Bapak sholat, insya Allah Bapak dijauhkan dari hal-hal negatif. Betul. Tapi kalau Bapak sudah mulai meninggalkan sholat, nanti hal negatif akan tetap datang ke Bapak. Iya. Gitu ya. Itu aja sih Pak Wendy. Iya, dipagari dengan sholat, betul. Sofian udah pulang, Tio udah pulang, terus siapa lagi Kak? Rini udah pulang. Oh iya, Rini ya. Terus ada beberapa yang sudah pulang yang aku ngerasa udah sangat membaik awalnya nih ya. Rini tuh ngomong pulang setiap saat, setiap detik. Nah, akhirnya kita obatin terus kan. Nah, udah membaik tuh, dia ngomong-ngomong pulang. Terus akhirnya kita
sudah membaik, kita tanya hari ini gimana, sudah sehat, sudah mau pulang, iya, kalau boleh sudah boleh dipulangkan, saya mau pulang gitu. Begitupun mohon maaf potong kalimat sedikit. Saya sendiri ini pulang ini karena ada urusan dan kondisi pribadi saya merasa udah stabil dan juga tolong digarisbawahi bukannya tidak betah gitu saya di sini. Sangat nyaman, betah, enak ya dengan teteh, ngopi juga dengan kru pada baik lah semuanya. Alhamdulillah ya Pas, yang penting di sini baik semua ya. Alhamdulillah baik semuanya. Oke. Ya udah itu aja ya, itu kabar dari Pak Wendy. Doain sehat-sehat Pak Wendy. Amin. Stop dari minum alkohol lagi karena Pak Wendy sudah umur 60 tahun ya Pak. Nah, jadi mau sampai kapan lagi Pak Wendy konsumsi alkohol? Menurutku udah sangat cukup. Bapak dari SD sampai sekarang 60 tahun ya Pak. Iya. Mau sampai kapan Bapak stop untuk konsumsi kalau nggak mulai dari sekarang ya? Harus ada kesadaran dan niat untuk stop mengkonsumsi alkohol. Nah itu. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kalian semua yang udah dukung support yayasan kami Rumah Peduli Kemanusiaan. Semoga banyak orang baik di luar sana yang terus membantu yayasan kami. Dengan uluran tangan kalian kita bergotong royong membantu orang-orang yang membutuhkan di luar dan juga di dalam yayasan kami. Karena jujur kalau cuma saya sendiri, saya punya keterbatasan, nggak akan bisa dan tidak akan mampu saya berdiri tanpa bantuan kalian semua. Makanya saya mau meminta tolong terhadap kalian semua yang menonton tayangan ini untuk membantu bersama-sama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tetap berjalan dan membantu sesama umat manusia yang membutuhkan tanpa melihat ras, suku, dan agama. Ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.